Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibal kiram rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kitab kita pada kesempatan malam hari ini, kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Fatihah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan kita, khusus urusan dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah biniyatil ikhlas wal qabul. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita baca sebentar ya. Halaman 18 pasal lanjutan minggu lalu ya. Halaman 18 baris keempat dari bawah ya, paslon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon al-iftaru fi Ramadana arba'atu anwa'in wajibun kama fil haidi wan nufasai wa jaizun kama fil musyafiri wal maridi wala kama fil majnuni wa muharramun kaman akhara qada'a Ramadana ma'a kama kunnihi hatta daqal waqtu anhu waqsamul iftari arba'atun aidan ma yalzamu fihi al-qada'. Baik dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa 'azamatuhu, yang dengan kemuliaan dan kebesarannya, yang dengan kudrah dan iradahnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita di sini, menghadirkan kita di sini untuk sama-sama bertaqarrub ila Allah lillah wa fillah. Mudah-mudahan ini menjadi amaliyah buat kita yang kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring tercurah kehariban yang mulia Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Haibal kiram rahimakumullah, yang saya hormati segenap para jamaah wabil khusus DKM Masjid Ummu Sholeh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru yang kebetulan hadir, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, pada minggu lalu kita masih membahas tentang puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan ada kalanya diperbolehkan orang yang berpuasa itu untuk berbuka. Dalam hal berbuka ini ada yang wajib, ada yang jaiz.
ada yang haram, saudara. Wajib berbuka puasa, ya berarti kalau dia nggak buka puasa, hukumnya haram tuh, ya. Ustaz baru dengar wajib buka puasa kan gitu. Nah ini pentingnya kita ngaji, saudara. Jadi kalau kita ngaji, apa-apa yang kita tidak tahu jadi tahu. Yang udah tahu biar tambah tahu, kan seperti itu, ya. Nah, jadi ngaji walaupun kita sebentar duduk, ya itu pahalanya sungguh sangat-sangat banyak, saudara, sangat besar, ya. Nah, sampai dikatakan Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa Allah Subhanahu memudahkan jalan ke surga, maka dia diberi kepahaman tentang masalah-masalah din, tentang masalah-masalah agama. Mustahil orang bisa paham tentang masalah agama kalau dia tidak duduk di majelis ilmu, saudara, ya. Nah, baik, kita kembali, saudara, kepada permasalahan kita. Jadi dalam berbuka puasa itu ada kalanya wajib. Buat siapa wajib berbuka itu? Kama fil haidi wan nufasai. Wajib berbuka puasa bagi orang atau perempuan yang mengalami haid pada saat dia berpuasa, saudara. Atau dia mengalami nifas, ya. Haid itu mungkin kita sudah pernah bahas, ya. Namun yahruju min afsar rahim fi awqati sihah. Itu darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan fi awqati sihah, di mana perempuan itu dalam keadaan sehat, saudara. Nah, jadi kalau perempuan itu sehat, ya, itu pasti mengalami menstruasi. Nah, kita khawatir kalau ada perempuan nggak mengalami menstruasi itu seumur hidupnya, saudara. Nah, itu bisa mungkin ada gangguan, ada penyakit dalam rahimnya. Karena ketika perempuan itu sehat, perempuan itu normal, maka dia akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, ketika dia sedang berpuasa, baik darah yang keluar itu mungkin sedikit, ya, ataupun banyak, maka dia diharuskan berbuka. Lalu bagaimana kalau dia menahan, walaupun dia kuat, ya, untuk melangsungkan puasanya, ya, dia merasa kuat, tidak boleh, ya, tidak boleh dia bertahan dengan puasanya, harus dia berbuka. Begitu juga orang yang nifas, ya. Nifas ini gimana darah yang keluar, ya, mengiringi persalinan, ataupun juga misalkan ada ketika dia mengandung, kemudian keluar darah-darah yang mungkin berbentuk kecil atau segumpal, ya. Nah, itu dia harus berbuka puasa, saudara. Tidak boleh, haram hukumnya ketika dia melanjutkan puasanya, saudara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukumnya jais. Jais ini boleh, ya. Nah, boleh, ya, artinya dia boleh melanjutkan puasanya, bahkan dia juga boleh berbuka, saudara. Oh, jadi wenang, ya. Boleh berbuka, boleh dia melanjutkan puasanya. Buat siapa jais ini atau boleh ini? Fil musyafiri wal maridi. Untuk orang yang dalam melakukan perjalanan, saudara. Jadi kalau ada seorang mau perjalanan, umpama ada seseorang pulang kampung nih ke Sumatera. Nah, karena itu perjalanan sudah jauh, musafir, apalagi perjalanan yang baik, ya, dia boleh berbuka puasa, ya, karena itu dispensasi, rukhsah, keringanan hukum, ya. Lalu seandainya dia masih kuat juga, mau bertahan dengan puasanya, boleh. Nah, jadi boleh berbuka, boleh dia berpuasa atau melanjutkan puasanya, ya. Cuman konsekuensinya nanti ketika dia berbuka, fa'iddatun min ayamin ukhor. Itu kata Allah dalam Quran, fa'iddatun min ayamin ukhor. Dia harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Jadi setelah Idul Fitri, dia qada loh, dia punya puasa yang sudah dia batal, ya. Nah, nanti masalah qada atau fidyah, ya, qada dan fidyah kita akan bahas, ya. Baik, saudara, buat orang sakit juga begitu. Kalau seandainya dia masih kuat dengan sakitnya, ya,
dia masih bisa bertahan, dia boleh ya untuk melangsungkan puasanya. Umpama ada orang sakit kepala, Pak, sakit kepala atau mungkin sakit lambung dan sebagainya, dia masih bisa bertahan dengan puasanya, boleh, silakan. Tapi kalau misalkan dia tidak kuat dengan penyakitnya, dia juga boleh untuk berbuka puasa, ya. Tapi sesungguhnya puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu baik ya buat kamu, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Sumu tasihu, dalam puasa itu bisa menjadi baik, bisa sehat badan kita, ya. Jadi itulah hikmahnya puasa, ya. Hitung-hitung kita mengistirahatkan organ-organ tubuh, Pak, yang biasanya lambung kerja seharian, ya, itu menekan dari kita punya makanan, istirahatin, kan seperti itu, ya. Nah, lalu haram, ya, berbuka puasa. Kalau yang pertama wajib, yang kedua jaiz, boleh. Nah, kemudian ada yang wa muharramun, haram, ya. Buat siapa dia haram berbuka puasa, ya? Kaman akhara qada ar-Ramadan ma'a tamakunihi hatta waqal waktu anhu. Yaitu buat seseorang yang dia mengakhirkan qada Ramadan, ya, ma'a tamakunihi, ketika dimungkinkan waktunya untuk membayar qada Ramadan, hatta waqa. Nah, ini sampai waktunya sempit nih. Yang nanti saya kasih contoh nih, ya. Waktu tersebut, seumpama begini, Pak. Ini Ramadan, ya, insya Allah mungkin akan datang beberapa bulan lagi nih, ya. Karena sekarang udah masuk Rajab. Tahun lalu, ya, Ramadan kemarin, ya, di masa-masa pandemi itu, ya. Mungkin ada di antara kita yang sempat buka puasa, yang sempat batal dengan puasanya, ya. Nah, baik itu mungkin dia sakit atau mungkin dalam perjalanan dan sebagainya, ya. Nah, begitu masuk Syawal, ya, dia wajib mengqadha daripada puasa yang dia tinggalkan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Karena masih banyak waktu, di antar itu, antar aja bulan depan, antar aja bulan depan. Tiba-tiba masuk Sya'ban, saudara. Dia ninggalin puasa Ramadan kemarin, contohlah misalkan 3 hari dia batal puasa, 3 hari dia batal puasa. Ini Sya'ban, ya, 3 hari ke depan mau masuk Ramadan. Nah, itu kan masih memungkinkan dia bayar qadha, saudara. Masih memungkinkan dia untuk bayar qadha puasa yang lalu yang dia tinggalkan. Nah, saat itulah dia harus berusaha keras untuk supaya tidak batal puasanya, kecuali mungkin dia sudah tidak kuat dengan sakitnya atau dengan halangan yang lain, ya. Nah, tapi dia haram berbuka puasa ketika waktu itu sudah mepet, saudara. Paham sampai sini, ya? Karena udah dikit lagi habis waktu Sya'bannya, ya, kemudian masuk Ramadan, berarti dia nanti kalau mau bayar Ramadan tahun yang akan datang, dia nanti kena fidyah juga tuh, ya. Nah, ini lebih berat, saudara, ya. Nah, jadi diusahakan haram kalau dia berbuka puasa dengan tanpa ujur syariah, ya. Nah, dia hukumnya haram, saudara, kalau tanpa ujur syariah. Makanya hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya, kalau seandainya di antara kita yang mungkin kemarin sakit, yang mungkin kemarin berhalangan, ya, atau mungkin ada yang nggak kuat kemarin, ya, sampai dia mungkin tidak kuat melakukan puasa, karena saat puasa itu koton, ya, dia kuat untuk melakukan puasa. Maka ketika waktunya masih panjang, segeralah untuk mengqadhanya sebelum waktunya itu bokok, sebelum dia sempit waktunya, saudara. Nah, ya. Nah, jadi itulah hukum di mana tentang masalah diperbolehkannya berbuka, diharamkannya berbuka, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa tambah pengetahuan kita, saudara, ya. Lalu bagaimana tadi Ustadz yang antum singgung masalah fidyah, saudara? Fidyah itu
ya fidyah Pak, itu dibayarkan bukan buat orang yang masih kuat, bukan. Ya. Umpama ada anak muda, duitnya banyak saudara, karena dia malas puasa mengqadanya, akhirnya dia bayar fidyah. Itu nggak boleh. Ya. Yang diharuskan membayar fidyah buat siapa? Ya, yaitu buat seseorang ya, yang sudah dikatakan di mana seseorang itu wahwa syaikhun kabirun, dia sudah sangat-sangat tua renta, yang kalau dia harus berpuasa sudah tidak memungkinkan lagi, ya, maka dia diharuskan membayar fidyah, saudara. Ya. Fidyah itu 1 mud ya. Nah, hitungannya kalau diliterin Pak, kira-kira 1 liter kurang dah. Ya. Nah, kita lengkapin dah 1 liter. Nah, ya. Nah, kemudian saudara, ya, ada yang membatalkan puasa, ada yang di mana sesuatu masuk ke dalam rongga tidak membatalkan puasa, saudara. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, khawatir hanya menjadi asumsi, hanya menjadi sebuah perdebatan tanpa ilmu, saudara. Ya, nah, makanya beberapa minggu lalu kalau tidak salah ada yang bertanya masalah donor darah, ya. Nah, karena donor darah ini tidak masuk melalui rongga, ya, rongga itu sesuatu yang terbuka, Pak. Nah, seperti telinga, hidung, mulut, ya, itu rongga, saudara. Ya. Nah, ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga bisa membatalkan dan tidak membatalkan dalam berpuasa itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas apa yang tidak membatalkan ketika masuk ke dalam rongga. Alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jauh, yang tidak membatalkan sesuatu yang sampai kepada rongga, apa? Ma yasilu ilal jaufi bin nisyanin, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam rongga, ya, bin nisyanin, dengan sebab lupa. Contoh, mungkin di awal-awal puasa Ramadan ada yang lupa, saudara. Niatnya dia mantap malam puasa. Begitu pagi dia sarapan nasi uduk, saudara. Habis 1 piring, lupa. Sampai minum dia juga lupa buat di puasa, benar-benar lupa. Ya. Saat itu dia tidak batal berpuasanya, saudara. Itu bonus dari Allah. Ya. Jadi nggak batal. Lain masalah, saudara. Ketika kita makan nasi uduk pagi-pagi dalam keadaan puasa nih, saudara nih. Ya. Ini makan nasi, oh iya aneh puasa ya, tapi tanggung nih 2 sendok lagi katanya. Itu batal, saudara. Ya. Yang 2 sendok itu yang bikin batal tuh. Ya. Nah, ketika dia ingat, dia teruskan, maka batal, saudara. Ya. Kalau lupa, itu nggak batal, saudara. Mau 2 piring ya, selama dia lupa, dia tidak batal, saudara. Ya. Jadi apa-apa yang masuk ke rongga dengan sebab nisyan, dengan sebab lupa, itu tidak membatalkan puasanya, saudara. Ya. Au ikrahin, ataupun dipaksa. Dipaksa ini mungkin dibohongin. Ya. Umpama misalkan ada kita nih, ya, kayak temennya, coba deh ente mangap deh. Batal, enggak batal katanya. Nah itu tidak membatalkan, saudara. Karena memang minimnya ilmu pengetahuan dia, karena kemudian dia dibohongin, kemudian dia melakukan seperti itu karena dia tidak tahu, maka tidak membatalkan puasa. Jahlin, karena kebodohannya, saudara. Ya. Nah, maka dari itu ayo sama-sama untuk menghilangkan itu semua. Nah, kita terus mengkaji ilmu, baik ilmu fikih, baik ilmu tauhid dan sebagainya, agar supaya kita beramaliyah dengan sempurna, kemudian mengikuti apa-apa yang sudah digariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan seluruh ke bawah-bawahnya. Ya. Baik, saudara. Lalu apalagi sesuatu yang masuk ke rongga tidak membatalkan puasa?
Wa bijaryani rikin bima baina asnanihi wa qad azaza an manihi, yaitu dengan berjalannya, ya dia punya air liur Pak, ya dia punya air liur, bima baina asnanihi, yang ada air liur itu dia punya gigi-gigi, ya ngumpul itu air liur, wa qad azaza, dan dia tidak bisa untuk anmazihi, untuk meludahkannya. Umpama misalkan, ya ketika ada orang puasa kan biasanya suka asam lambung kadang-kadang naik, kemudian dia ada ludahnya suka ngumpul dia punya gigi, ya. Nah, dia punya mulut, itu biasa suka meludah mulu kan orang Betawi. Ente puasanya hebat kenapa? Meludah mulu katanya. Itu kalau guyonan orang sono, ya. Nah, ketika ludah atau air liur ini ngumpul di antara gigi-gigi, ya, itu boleh dibuang kalau misalkan dia tidak mampu, ya, umpama untuk meludahkannya karena keadaan mungkin, ya, umpama ludah ngumpul nih, air liur ngumpul, dia lagi sholat nih saudara, kan nggak mungkin dia buang air liur depan sholat nih, ya, maka dia boleh menelannya saudara, boleh dia telan, ya. Kenapa? Karena itu bukan dari luar. Bukan dari luar, kecuali benda itu atau air itu dari luar. Nah, itu batal. Ya. Baik. Kemudian apalagi saudara yang tidak batal dengan sebab sesuatu masuknya ke rongga, wa ma shola ilaihi wa kana ghurbalata dakikin au zubaban ta'iratan au nahwuhu, yaitu debu-debu yang berterbangan, di mana debu itu misalkan masuk melalui hidung kita, masuk melalui mulut kita, ya, ataupun umpama kita lagi diam nih, lagi bengong, bengongnya mangap lagi, kalau kata orang Betawi lagi mangap, mangap apa ya? Mangap itu mungkin dia punya mulut agak buka sedikit, tiba-tiba masuk laler saudara, ya. Nah, ini katakan tuh, ya, au jubabang toiron, atau lalat yang terbang. Ketika lalat terbang masuk ke mulut, ya, sampai ke dalam saudara, itu tidak membatalkan dia punya puasa saudara, ya. Nah, jadi kita mesti paham, jangan dia punya asumsi, aduh ada laler nih, aneh makan laler nih, jangan-jangan udah batal nih, ada minum aja dah, ya, malah jadi batal. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan saudara. Ya, udah habis nih. Nah, jadi itulah masalah syarat rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan juga yang membatalkan daripada apa-apa yang memang dalam keadaan kita berpuasa, ya. Kitab ini mungkin sudah selesai, nanti insya Allah kita akan ringkas, ya. Kebetulan saya hari ini bawa kitab lanjutan Pak, kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik ini banyak mengupas masalah fikih, tapi ada plusnya. Plusnya apa Ustaz? Plusnya berkaitan juga dengan masalah tasawuf, ya. Karena di sini juga ada masalah talak, masalah rujuk, masalah kemudian menjaga hati, menjaga lisan, ya. Sampai di sini terangkan bagaimana kewajiban seorang muslim yang sudah mukallaf, saudara. Nah, malam ini kita buka sebagai mukadimah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat atas khatamnya kitab Safinatul Najah, dan kita akan lanjutkan ya, kitab Sulam Taufik. Nanti insyaallah mungkin bisa dimiliki nanti, silakan cari di toko kitab, ya, atau beli online juga udah banyak, ya, tinggal dikirim juga bisa, ya, karena ada masjid di sebelah sana yang kebetulan bahas kitab ini, dia beli online bisa, ya. Baik, saya akan kasih gambaran tentang kitab ini, saudara. Ya. Ini pasal yang pertama. Ya. Paslon ini suatu pasal. Yajibu ala kafatil mukallafin, wajib buat seorang yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa. Seperti apa Ustadz mukallaf? Ini seperti kita mukallaf, ya. Karena harus dibedakan antara balik dan mukallaf. Kalau balik, ya,
Kalau orang sudah balik, udah pasti mukallaf, Pak. Ya. Jadi hampir-hampir mirip. Cuman kalau balik itu kan ada cirinya. Alamatul bulughi salasun tamamul khamsa asyara sanatan fi zakari wal unsa. Sempurna umurnya 15 tahun buat laki-laki dan perempuan. Kalau ada laki-laki dan perempuan umurnya sudah 15 tahun, itu berarti sudah terkategori balik. Sudah wajib puasa, sudah wajib sholat, dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama. Ya. Nah itu balik. Kemudian yang kedua ciri-ciri balik adalah wal haidu litis isinina mendapatkan haid pada umur 9 tahun fin nisa'i pada seorang wanita. Jadi kalau perempuan udah 9 tahun dapat menstruasi, ya, walaupun dia belum 11 tahun, walaupun belum 12 tahun, tapi ketika 9 tahun sudah mengalami menstruasi, maka perempuan itu sudah terkategori balik. Dia udah wajib menjalankan hukum-hukum agama. Nah makanya buat putri-putri kita ketika nanti mungkin usianya sudah 9 tahun mengalami menstruasi, kita jangan kaget saudara. Kita bedain. Nah ini darahnya darah haid atau darah istihadah. Karena secara hukum fikih, Pak, mohon maaf, darah menstruasi itu dengan darah istihadah beda. Darah menstruasi itu ya kalau dalam kitab fikih itu merah agak kehitam-hitaman. Darah istihadah, darah penyakit itu merah biasanya. Nah, kalau darah menstruasi, darah haid itu paling lama 15 hari. Paling lama 15 hari. 16 hari kesononya dalam literatur ilmu fikih, ya kitab-kitab fikih itu disebut darah istihadah. Ketika ada perempuan mengalami menstruasi, dia haram sholat, haram puasa, saudara. Tapi ketika darah istihadah itu ada pada seorang perempuan, tetap dia harus wajib sholat, tetap harus wajib puasa, karena bukan darah menstruasi, darah istihadah atau darah penyakit. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas ya tentang ciri-ciri darah haid dan istihadah, ya. Karena ini insya Allah ada di dalam kitab ini. Nah, yang terakhir adalah yang namanya ciri balik itu wal ihtilamu fi zakari wal unsa, mimpi jima, mimpi berhubungan intim. Nah, itu baik laki-laki atau perempuan litis isinina pada umur 9 tahun. Nah, dia baru 9 tahun tapi pernah mimpi zina. Ya, tapi ini biasanya kalau anak-anak ini suka nggak mau ditanya nih. Ya. Nah, tapi kita bisa lihat bagaimana tanda-tanda kedewasaannya dia. Nah, kalau ada sudah 3 itu dalam diri seseorang, maka dia sudah bisa dipastikan mukallaf, dewasa. Nah, orang yang mukallaf seperti kita itu sudah harus menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh agama Islam. Di sini dikatakan dukhulu fi dinil Islam, dia harus masuk ke dalam agama Islam, tidak hanya masuk ke Islam, wasubutu fihi, dia harus berketetapan dalam agama Islam. Tidak hanya berketetapan, tapi dia juga apa? Ala dawami, dia harus melanggengkan apa-apa yang diperintahkan agama. Contoh, agama memerintahkan kita sholat 5 waktu, dia harus langgengkan, dia harus laksanakan. Jangan sholatnya asar sholat, maghrib kagak, isya sholat, subuh lewat, saudara. Nah, jadi harus melanggengkan dia punya ibadah-ibadah yang difardukan dalam agama. Dan juga waqtizamu malazima alaihi minal ahkam, dia wajib menjalankan segala hukum-hukum yang sudah ditetapkan dalam syariat agama Islam, saudara. Lalu apa yang sudah diwajibkan itu? Famima yajibu ilmuhu. Dia wajib mengetahui ilmu-ilmu yang mendukung daripada ibadah-ibadah tersebut. Jangankan masalah haji, Pak, masalah wudu harus ada ilmu pendukungnya. Kita sudah pernah bahas masalah ilmu wudu. Salat juga harus ada ilmunya yang mendukung ilmu salat. Jadi semua itu wajib hukumnya, saudara. Nah, kemudian apa lagi? Wa'tiqaduhu mutlaqan. Dia wajib secara mutlak mengiktikadkan, meyakinkan ya, apa yang dia yakinkan, yaitu syahadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dia harus yakin tentang dua kalimat syahadat itu. Wa nutku diucapkan, saudara. Nah, ini bedanya dengan orang yang sudah muslim dengan orang yang mohon maaf masih di luar Islam. Kalimat nutku di sini. Kalau ada orang di luar Islam, dia mau masuk Islam nih, dia mesti ngucapin dua kalimat syahadat baru dia masuk Islam. Cuman buat kita yang udah muslim, ucapin dua kalimat syahadat itu biasanya ada dalam sholat, pada tahiyat awal dan tahiyat akhir, saudara. Lalu makna daripada dua kalimat syahadat itu apa? Karena kan ketika kita mengucapkan harus kita memaknai, saudara, tentang dua kalimat syahadat itu, ya. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, dan makna daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah adalah anta'lama wa ta'taqida. Engkau mengetahui, wa ta'taqida, engkau meyakini, mengitikadkan, wa tu'mina, kemudian mengimankan, wa tusaddiqa, kemudian membenarkan. Apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui, apa yang kita imankan, apa yang kita benarkan adalah alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Itu inti daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Intinya adalah alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Yang artinya tidak ada sesuatu yang wajib disembah, tidak ada sesuatu yang wajib diibadahkan, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, fil wujudi, dalam keadaannya, illallah, kecuali Allah, saudara. Itu makna daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu maknanya tuh, ya. Lalu bagaimana, saudara, ya, tentang sifat-sifat Allah? Nah, ini kita masih mukadimah nih. Insyaallah minggu depan kita akan bahas banyak. Karena tadi sudah hatam sedikit, hatam kitab Safinahnya. Nah, kita mulai kitab baru. Ini kitab fikih juga. Cuman karena masih mukadimah, jadi masih membahas tentang kewajiban seorang muslim mengetahui sifat Allah, ya. Lalu apa sifat Allah? Yaitu Al-Wahid Al-Ahad. Allah itu Maha Satu, saudara, ya. Jadi harus kita yakinkan, harus kita benarkan bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu, saudara. Allah tidak berbilang, Allah tidak punya sekutu, lam yalid wa lam yulad. Itu yang harus kita yakinkan, saudara. Walaupun kita belum melihat zat Allah, tapi wajib hukumnya kita meyakini bahwa Allah adalah Maha Satu, saudara. Itu yang harus kita tanamkan, ya. Allah al-awwal, Allah adalah yang awal, ya. Al-Qadim, Allah yang maha terdahulu, saudara, ya. Jadi sebelum adanya kita, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya lain-lain, Allah udah al-awwal, Allah al-Qadim, Allah terdahulu, saudara. Itu yang harus kita yakinkan. Jangan pernah kita mengaku muslim kemudian kita berpikir kapan nih Allah ada, saudara. Oh, jangan-jangan Allah adanya tahun sekian, saudara. Nah, hati-hati, bisa gugur syahadat kita, saudara, ya. Nah, jadi yakinkan Allah itu yang awal. Kemudian Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, Pak. Nah, hidupnya Allah ini beda dengan hidupnya makhluk. Kalau Allah hidup itu selamanya, Allah kekal. Kalau makhluk itu ada punahnya. Manusia kan ada matinya. Hewan juga ada punahnya. Tumbuhan juga begitu, ada punahnya. Tapi Allah yang maha merajai, tatkala semua makhluk sudah mati, maka Allah yang tetap hidup, saudara. Nah, jadi itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qayyum, ya. Allah berdiri, Al-Baqi, Allah maha kekal. Adaimul khaliqu razaqu. Allah itu yang selamanya memberikan rizki kepada makhluknya, saudara. Jadi ingat, kalau kita ikhtiar zahir, Pak, kan hidup itu kan mesti ikhtiar. Jangan lupa, ikhtiar itu ada dua. Ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ini harus kita lakukan.
manusia hidup harus ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Apa itu ikhtiar zahir? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila kalian telah tunaikan salat, kata Allah, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Jadi kita dianjurkan sebagai hamba Allah, nggak cukup dengan doa, nggak cukup dengan sholat, tapi ikhtiar maksimal, bekerja dengan sesuai profesi masing-masing. Yang kerja di kantor silakan kerja di kantor, yang jadi PNS silakan jadi PNS, yang dagang silakan dagang, saudara. Ada ikhtiar zahir. Lalu ikhtiar batinnya mana? Ikhtiar batinnya kita ngedoa, minta rezeki supaya lancar. Amalia sunnah dilaksanakan, duhanya diperketat, puasa Seninnya juga diperketat, sodakohnya dirajinin, kan begitu. Itu ikhtiar batin. Kalau ikhtiar batin dan ikhtiar zahirnya itu sudah mantap, maka insya Allah hidup kita akan berkah, Pak. Ya, nggak cukup cuma ngedoa, ya, tapi juga harus diimbangi dengan ikhtiar zahir. Ikhtiar zahir dilaksanakan, doa nggak mau dilaksanakan, dapat rezeki tapi nggak berkah. Gajinya gede 10 juta, tapi begitu gaji anak pada sakit juga nih. Rumah tangga hancur-hancuran. Nah, jadi itulah dalam hidup itu kita dianjurkan berikhtiar. Nah, Allah memberikan rezeki, saudara. Ya, rezeki itu ada yang harus kita jemput, ya. Ada rezeki itu yang kadang-kadang berketetapan, memang udah digariskan oleh Allah seperti itu, ya. Dan yang terpenting adalah kita yakinkan Allah lah yang memberi rezeki. Ya, jangan kita jumawa, anu punya duit sekian karena kerja keras. Kerja keras kita hanya wasilah, Pak, hanya perantara. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Nah, kemudian Allah itu, saudara, Al-Qadiru fa'alu lima yurid. Allah berkuasa melakukan hal-hal, sebuah pekerjaan lima yurid yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah mampu, Allah punya kuasa. Apa yang Allah inginkan, tidak ada satu makhluk pun bisa mencegahnya, saudara. Umpama contoh, Allah mau ngedatengin banjir bandang, nggak ada yang bisa mencegah, saudara. Makhluk nggak ada yang bisa mencegah. Tapi kalau kita mau melaksanakan sesuatu pekerjaan tanpa izin Allah, tidak akan bisa, saudara. Contoh yang real aja, ya. Kita udah niat ngaji ini, saudara. Mau niat ngaji ini malam, saudara. Tiba-tiba hujan besar, atau mungkin kita sakit tiba-tiba. Keinginan ada, tapi Allah belum berkehendak, saudara. Nah, makanya apapun kejadian itu, Allah lah semuanya yang memang menginginkan kita untuk melakukan sebuah amalan, saudara. Kalau antum buka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8, nah, nanti buka di rumah. Kalau seandainya kita cinta pada kebaikan, bukan berarti kita cinta, saudara. Allah yang menanamkan cinta di hati kita. Kita cinta sama majelis ilmu, cinta sama hal-hal yang baik, cinta sedekah, cinta kajian-kajian, bukan berarti kita cinta, tapi Allah yang memberikan rasa cinta itu di hati kita. Dan seandainya kita benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemunkaran, bukan kita berarti benci, tapi Allah yang tanamkan benci itu di hati kita, saudara. Nah, makanya di akhir ayat Allah katakan, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan irsyad atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya kita hadir di sini, ngeriung di sini, duduk di sini, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Zat kita manusia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yash'alu wa ma lam yash'alam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan sesuatu itu tidak mungkin terjadi, ya, tanpa daripada
pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwata, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan illa billahil aliyil azim, atas pertolongan Allah Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung, saudara ya. Lalu Allah itu Pak mausufun bikulli kamalin, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ya, kebetulan di kitab sangat lengkap saudara ya. Antar sedikit tuh nanti di baris keberapa, di halaman berapa itu baru belajar sholat, belajar fikihnya, sampai masalah talak ada di sini Pak, rujuk ada di sini, sampai riba pun dibahas dalam kitab ini. Makanya saya waktu mondok dulu Pak, itu saya teringat saya punya kiai pesan, kata beliau, Jang Iwan katanya, kitab naon-naon diaji, kitab apa-apa diaji gitu ya silakan. Tapi jangan lupa kitab Sulam Taufik. Kenapa? Kitab Sulam Taufik ini walaupun dia seperti ini sangat lengkap saudara. Ya. Riba dibahas, talak dibahas dalam kitab ini. Ya, kalau Safinah kan masalah talak nggak ada, masalah riba di kitab Safinah nggak ada saudara. Ya. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah bahas kitab ini, insya Allah tambah pengetahuan kita, masalah riba, masalah zakat pula, sini semua dibahas ya. Nah kita karena masih mukadimah, masih mengetahui tentang sifat-sifat Allah, saudara. Nah, kembali kepada permasalahan kita, bahwa Allah mausufun bikulli kamalin. Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, saudara. Beda sama manusia. Manusia itu dhaif, Pak. Punya kekurangan. Tapi Allah bersifat dengan kesempurnaan. Munajahun an kulli naqsin, Allah itu dibersihkan daripada sifat kekurangan, saudara. Ya. Makanya hati-hati Pak, kita mengambil daripada sifat Allah. Ya. Artinya sifat Allah yang mana yang harus kita tidak boleh ambil, saudara. Yaitu Allahul Mutakabbir. Allah itu yang pantas sombong. Kenapa Allah pantas sombong? Karena Allah memiliki segalanya. Allah punya langit, Allah punya bumi, punya semuanya. Maka pantas kalau Allah sombong. Tapi apa buat kita? Nggak ada yang pantas buat manusia disombongkan, saudara. Kita punya harta benda banyak, mobil mewah, rumah juga megah, pangkat kita umpama misalkan jadi direktur. Apa yang pantas kita sombongkan? Toh kalau kita dipanggil sama Allah, hanya kita menghuni kuburan yang 2 kali 3, hanya berkafan kain kafan, saudara. Mau apa lagi kita, saudara? Nah, iblis ini pinter Pak, ilmunya mantap saudara. Kesalahannya cuma satu, iblis itu sombong saudara. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, sujud dalam rangka hormat, iblis menolak saudara. Makanya iblis dikategorikan sebagai orang-orang yang sombong. Ya. Nah, jadi itulah prolog atau mukadimah daripada kitab Sulam Taufik ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan kita udah mulai kaji ini ya Ustaz Gia ya. Di kitab Sulam Taufik mudah-mudahan bisa dimiliki ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah bi barakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.